Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Elwitri Sylvia. Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan soal hukum bidan tentang nifas. Oke, sebelum kita masuk pada soal, jangan lupa subscribe, like, comment, and share agar banyak pejuang hukum yang bisa merasakan manfaat dari video ini. Oke, kita masuk soal nomor 1. Seorang perempuan berusia 30 tahun melahirkan 6 minggu yang lalu di rumah bersalin. Bidan melakukan kunjungan rumah untuk melakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/70 mm hidrogium, suhu 36,5 derajat Celcius, pernafasan 24 kali per menit, nadi 80 kali per menit, ASI lancar, dan bayi menyusu kuat, serta pengeluaran pervaginam berwarna putih bening. Apakah pengeluaran pervaginam atau lohea pada kasus tersebut? A. Lohea alba, B. Lohea rubra, C. Lohea serosa, D. Lohea purulenta, E. Lohea sanguinolenta. Oke, silahkan dijawab di kolom komentar ya. Kita kasih waktu 20 detik dari sekarang. Silahkan. Bagi yang sudah tahu jawabannya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Kita akan bahas soal ini satu persatu. Ini merupakan soal nifas yang paling sering keluar ya, jadi jangan sampai di skip, tonton videonya sampai habis ya. Oke, time is up teman-teman. Oke, kita bahas ya teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pertanyaannya adalah, apakah pengeluaran pervaginam atau lohea pada kasus tersebut? Nah, yang ditanyanya adalah lohea ya teman-teman ya. Kita tahu bahwa ada berbagai jenis lohea yang ada pada masa nifas. Jadi kata kuncinya adalah pengeluaran pervaginamnya berwarna putih bening. Kemudian kata kunci yang tidak kalah penting adalah dia postpartum 6 minggu. Oke, kita bahas ya teman-teman ya. Nah, kita tahu bahwa pengeluaran pervaginam atau lohea itu ada berbagai jenis ya, ada berbagai namanya. Mulai dari hari pertama sampai hari kedua postpartum itu disebut dengan lohea rubra atau kita kenal juga dengan lohea cruenta. Nah, warnanya gimana? Warnanya merah kehitaman. Isinya itu adalah darah segar, sisa plasenta, dinding rahim, sel-sel desidua, lemak bayi, lanugo, dan mekonium. Itu dari hari pertama sampai ke hari kedua postpartum. Nah, kemudian pada hari ketiga itu disebut dengan lohea sanguinolenta. Hari ketiga sampai hari ketujuh postpartum. Warnanya itu sudah merah kekuningan atau merah kecoklatan ya teman-teman ya. Isinya darah dan lendir. Nah, pada khusus kita itu 6 minggu postpartum, tapi dia berwarna putih bening. Kita lihat selanjutnya. Nah, kemudian ada lohea serosa. Lohea serosa itu adalah pengeluaran pervaginam pada hari ke-7 sampai hari ke-14 postpartum. Warnanya itu kuning. Jadi pengeluaran pervaginamnya warnanya sudah kuning, tidak merah lagi. Biasanya tidak ada darahnya lagi. Isinya itu serum, leukosit, robekan atau laserasi plasenta. Nah, kemudian mulai dari hari ke-14, hari ke-15 ya, setelah hari ke-14, setelah hari ke-14 dan seterusnya itu disebut dengan lohea alba. Pengeluaran pervaginamnya biasanya berwarna putih. Nah, isinya itu leukosit, sel DC2, sel epitel, sel lender cervix, rambut jaringan yang mati. Nah, jadi sesuai dengan soal, itu kita tahu bahwa soalnya dia melahirkan 6 minggu yang lalu, pengeluaran pervaginamnya berwarna putih bening. 6 minggu yang lalu, berarti dia termasuk adalah lohea alba. Ya teman-teman ya. Jadi jawabannya itu adalah A, lohea alba. Nah, kemudian kita harus tahu lagi bahwa kalau seandainya lohea itu kental, berbau, bernanah, itu disebut dengan lohea purulenta.
Lohea purulenta itu merupakan salah satu tanda terjadinya infeksi di uterus ya, yang kita kenal dengan endometritis. Nah, kalau ada lagi istilah muncul di opsi jawabannya teman-teman ketika hukum nanti, ada istilahnya loheostasis. Nah, itu adalah lohea yang tidak lancar keluarnya. Jadi jangan sampai ragu ya teman-teman ya. Oke, pembahasan terkait lohea sudah fix ya. Kita lanjut di soal nomor 2. Seorang perempuan umur 30 tahun, P2A0, postpartum 2 jam yang lalu di sebuah rumah sakit dengan keluhan mules-mules. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80 mm air raksa, suhu 37 derajat Celcius, nadi 80 kali per menit, pernafasan 16 kali per menit, ASI keluar sedikit berwarna kekuningan. TFU 2 jari di bawah simfisis, kontraksi kuat. Pada tahapan atau fase apakah kasus di atas? A. Postpartum dini, B. Early postpartum, C. Puerperium lanjut, D. Remote puerperium, E. Puerperium intermittent. Oke, silahkan dijawab di kolom komentar ya. Soal nomor 2 jawabannya apa? Kita beri waktunya 20 detik. Ya, silakan dianalisa terlebih dahulu soalnya teman-teman. Waktunya tinggal 10 detik lagi. Dengan kita menulis, kita akan ingat ya teman-teman ya. Oke, time is up. Waktunya sudah habis. Kita akan lihat kata kunci yang ada pada kasus ini. Nah, pertanyaannya adalah, pada tahapan atau fase apakah kasus di atas? Nah, kata kuncinya adalah di sini postpartum 2 jam. Dia mengeluhkan mules-mules. Oke? Nah, kita lihat. Tahapan atau fase pada masa nifas itu dibagi menjadi 4 ya teman-teman ya. Nah, jadi ini teman-teman harus ingat bahwa ada 4 tahapan atau fase pada masa nifas. Yang pertama itu kita sebut dengan immediate postpartum atau postpartum dini. Ya. Kemudian kalau immediate postpartum atau postpartum dini itu adalah mulai dari plasenta lahir sampai 24 jam postpartum. Nah, di soal kita itu adalah postpartum 2 jam. Ya, postpartum 2 jam. Artinya soal kita itu termasuk pada immediate postpartum atau postpartum dini. Ya teman-teman ya, kita lihat opsi jawabannya ini postpartum dini. Jadi jawaban yang benar itu adalah A. Sangat simpel sekali ya teman-teman ya. Jawaban yang benar itu adalah A. Postpartum dini. Nah, kita lanjut terkait dengan tahapan masa nifas. Jadi yang pertama itu adalah immediate postpartum atau postpartum dini. Itu mulai dari plasenta lahir sampai dengan 24 jam postpartum. Nah, fokus asuhan kita ya deteksi dini pencegahan perdarahan postpartum ya, kemudian mobilisasi dini. Nah, kemudian tahapan yang kedua itu adalah early postpartum atau yang dikenal juga dengan intermediate postpartum. Ya. Nah, itu dari setelah 24 jam sampai dengan 1 minggu postpartum. Nah, fokus asuhan kita ya fokus mulai melihat pemulihan dari organ reproduksi, kemudian kita sebagai bidan harus memastikan involusi dari uterusnya apakah sudah berjalan dengan sebagaimana normalnya, lihat TFU-nya ya, kemudian kita lihat tanda infeksinya, apakah ibu sudah mendapatkan cukup nutrisi atau tidak. Nah, kemudian kita pantau juga apakah ibunya sudah dapat menyusui dengan baik atau tidak. Itu pada early postpartum atau intermediate postpartum. Kemudian tahapan yang ketiga itu adalah late postpartum atau yang kita kenal dengan puerperium lanjut ya. Itu kapan waktunya? Mulai dari setelah 1 minggu sampai dengan 6 minggu postpartum. Nah, fokus asuhan kita tetap melakukan asuhan dan pemeriksaan nifas, dan pada tahapan yang ketiga ini kita sudah konseling perencanaan KB.
Kemudian yang keempat itu adalah remote puerperium. Nah, ini waktunya berbulan-bulan ya, setelah 6 minggu postpartum sampai beberapa bulan selanjutnya. Nah, di sini waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat terutama bila selama hamil atau bersalin terjadi penyulit atau komplikasi. Nah, jadi pada kasus ini ya kasusnya adalah 2 jam postpartum, maka dia termasuk postpartum dini atau yang kita kenal dengan immediate postpartum. Nah, jadi jangan sampai salah di soal yang seperti ini ya teman-teman ya. Ini sangat gampang sekali. Oke, kita lanjut di soal nomor 3. Seorang perempuan berusia 20 tahun P1A0 melahirkan 1 minggu yang lalu secara pervaginam di rumah bersalin. Bidan melakukan kunjungan rumah untuk melakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan semua dalam batas normal, kolostrum telah keluar, bayi menyusu dengan baik, kontraksi uterus baik, pengeluaran pervaginam kekuningan. Berapakah tinggi fundus uteri normal sesuai dengan kasus tersebut? Oke, A. Tidak teraba, B. Setinggi pusat, C. 2 jari di bawah pusat, D. 3 jari di bawah pusat, E. Pertengahan pusat simfisis. Oke, silakan dijawab teman-teman 20 detik dari sekarang. Jangan lupa tulis di kolom komentar ya, biar teman-teman ingat, oh kemarin sempat bahas, kalau 1 minggu postpartum itu tinggi fundus uterinya segini. Jadi teman-teman ingat. Oke, 10 detik lagi. 3, 2, 1. Waktunya habis. Oke, kita bahas ya teman-teman. Kita cari kata kuncinya terlebih dahulu. Pertanyaannya di sini adalah, berapakah tinggi fundus uteri normal sesuai dengan kasus tersebut? Nah, di sini dia melahirkan 1 minggu yang lalu dan dikatakan bahwa semua dalam batas normal. Artinya tinggi fundus uterinya dalam batas normal juga. Ya. Nah, semuanya dalam batas normal, kontraksi uterusnya juga baik. Pengeluaran pervaginamnya ini juga sudah sesuai ya. Nah, berapa sih tinggi fundus uteri untuk 1 minggu postpartum? Nah, kita akan bahas di sini bahwa pada masa nifas itu akan terjadi yang namanya involusi uteri ya, involusi uterus. Nah, bias TFU normal dan berat uterus pada masa nifas itu ada indikatornya ya, ada yang menjadi rujukan kita. Nah, ketika bayi lahir, itu TFU itu biasanya setinggi pusat. Ya. Ketika plasenta lahir, TFU biasanya 2 jari di bawah pusat. Kalau 1 minggu postpartum, seperti yang ada pada soal, 1 minggu postpartum, itu TFU-nya pertengahan pusat dan simfisis. Jadi jawabannya yang benar itu adalah E ya teman-teman ya, pertengahan pusat simfisis. Kemudian 2 minggu tidak teraba. 6 minggu itu sudah normal, sudah bertambah kecil ya. Kemudian 8 minggu itu sudah kembali seperti sebelum hamil. Nah, jadi teman-teman bisa evaluasi jawabannya teman-teman sudah benar atau belum. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Soal nomor 4. Seorang perempuan berusia 26 tahun melahirkan di BPM 1 minggu yang lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70 mm air laksa, suhu 36 derajat Celcius, nadi 84 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit. Hasil anamnesis merasa khawatir atas ketidakmampuan dalam merawat bayinya. Apakah adaptasi psikologis yang dialami klien pada kasus tersebut? A. Fase taking in, B. Fase letting in, C. Fase letting go, D. Fase taking hold, E. Fase letting go. Oke, silakan dijawab ya teman-teman. Kita beri waktu 20 detik mulai dari sekarang. Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Oke, waktunya tinggal 5 detik lagi. Oke, time is up. Waktunya habis. Mari kita analisa soalnya. Kita lihat kata kuncinya terlebih dahulu.
Pertanyaannya adalah, apakah adaptasi psikologis yang dialami klien pada kasus tersebut? Di sini dikatakan bahwa pasiennya ini 1 minggu postpartum, ya, dia sudah melahirkan 1 minggu postpartum. Kalau terkait dengan adaptasi psikologis, kita akan melihat hasil anamnesis baik dari ibunya itu sendiri ataupun dari keluarganya. Nah, ibunya mengatakan bahwa dia merasa khawatir atas ketidakmampuan dalam merawat bayinya. Kita ingat lagi, dia 1 minggu postpartum, ya teman-teman ya. Kita lihat. Nah, sebenarnya untuk kita menentukan pasien ini berada pada adaptasi psikologis yang mana, itu kita jangan hanya berpedoman pada postpartum hari keberapa, ya, tetapi kita juga lihat adaptasi psikologis apa yang sedang dialami klien. Nah, Reva Rubin itu sudah menemukan teori bahwa ada 3 fase, ya. Ada 3 fase adaptasi masa nifas. Yang pertama itu kita kenal dengan fase periode taking in atau fase dependent, ya, namanya saja dependent, dia berarti masih bergantung sama orang lain, ya. Kemudian ada fase taking hold atau fase independent. Kemudian ada fase letting go atau fase mandiri atau fase yang kita kenal juga dengan istilah fase interdependent. Nah, kita akan lihat satu persatu. Oke, fase taking in itu terjadi 1 sampai 2 hari postpartum. Ya. Dia terjadi 1 sampai 2 hari postpartum. Ini adalah periode ketergantungan. Ibunya masih ketergantungan sekali dengan bantuan orang lain. Nah, si ibu itu masih terfokus pada dirinya sendiri sehingga dia cenderung pasif terhadap lingkungannya. Biasanya ketika ibu tersebut dikunjungi oleh keluarga, dia akan mengulang-ulang bagaimana pengalaman melahirkannya. Nah, itu adalah fase taking in, ya. Jadi si ibu ini dia masih belum mandiri. Dia masih terfokus dengan dirinya sendiri, dia masih mengulang-ulang bagaimana pengalaman melahirkannya. Itu 1 sampai 2 hari postpartum. Kita ingat tadi bahwa di soal kita itu adalah 1 minggu postpartum dan ibunya itu masih merasa khawatir, ya, atas ketidakmampuan dalam merawat bayinya. Nah, kita lanjut. Kemudian ada istilahnya taking hold, ya. Taking hold itu adalah 2 sampai 4 hari postpartum. Nah, pada fase taking hold ini, si ibu itu sudah mulai belajar untuk mengurus bayinya. Namun si ibu itu dia masih mudah merasa cemas ataupun khawatir, tidak mampu atau tidak mahir untuk mengurus bayinya. Jadi masih ada rasa cemas, ya. Masih ada rasa sangat mudah cemas ataupun khawatir apakah dia bisa mampu mengurus bayi ini. Jadi belum timbul rasa percaya diri pada fase taking hold ini. Kemudian tapi dia sudah mulai belajar, ya. Dia sudah mulai belajar untuk mengurus bayinya. Nah, kemudian pada fase letting go, ini terjadi setelah pulang ke rumah, ya. Artinya ini terjadi biasanya setelah 4 hari postpartum. Nah, si ibu itu sudah mulai bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan bayi. Nah, pada fase letting go ini sudah muncul rasa percaya diri dan mandiri untuk mengurus bayinya. Nah, kita tahu pada soal kita itu dia melahirkan 1 minggu postpartum, ya. Namun di soal kita ibunya masih khawatir atas ketidakmampuan dalam merawat bayinya. Artinya apa? Artinya si ibu belum muncul rasa percaya diri untuk merawat bayinya. Nah, kita tak ingat tadi lagi bahwa untuk menentukan fase mana klien ini, kita jangan hanya berpedoman pada postpartum hari keberapa, tapi juga lihat adaptasi psikologis apa yang sedang dialami klien. Walaupun ini 1 minggu postpartum, tapi si ibunya masih belum percaya diri, maka jawaban yang tepat itu adalah fase taking hold, ya teman-teman, ya. Jadi jawabannya adalah fase taking hold atau opsi D, bukan letting go, ya teman-teman, ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 5.
Seorang perempuan 28 tahun P2A0 telah melahirkan bayinya 6 jam yang lalu di puskesmas. Hasil pemeriksaan keadaan ibu dan bayi dalam batas normal. Ibu akan kembali ke rumah dan bidan sedang memberikan KIE tentang jadwal kunjungan ulang. Kapan ibu dijadwalkan untuk melakukan kunjungan ulang? A. 2 hari lagi, B. 6 hari lagi, C. 14 hari lagi, D. 29 hari lagi, E. 42 hari lagi. Oke, silahkan dijawab teman-teman. Kita kasih waktu 20 detik. Dan kalau sudah ketemu jawabannya, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Ini terkait dengan kunjungan ulang pada masa nifas ya teman-teman ya. Oke, masih ada 5 detik lagi untuk menganalisa soal. Oke, waktunya habis. Oke, kita akan bahas kata kuncinya. Nah, di sini pertanyaannya adalah, kapan ibu dijadwalkan untuk melakukan kunjungan ulang? Nah, kita lihat di sini dikatakan bahwa ibunya itu sudah 6 jam postpartum, ya. Dia 6 jam postpartum dan ibunya akan pulang ke rumah, ya. Artinya ibunya ini di 6 jam postpartum ya, di 6 jam postpartum dia akan pulang ke rumah. Nah, kapan sih si ibunya dijadwalkan untuk kunjungan ulang? Nah, oke teman-teman. Nah, di sini itu terkait dengan kunjungan nifas ya teman-teman ya. Nah, untuk soal ini akan saya bahas pada video selanjutnya ya teman-teman. Jangan lupa tulis jawaban soal nomor 5 di kolom komentar ya. Oke, nantikan video selanjutnya dan saya tidak akan bosan untuk mengingatkan kepada teman-teman bahwa tidak ada kata terlambat untuk belajar. Maksimalkan dengan usaha, optimalkan dengan semua media, sempurnakan dengan doa. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa mengantarkan teman-teman pada satu kata kompeten untuk kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bye-bye.